Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Indah Naisa dengan NIM 124 2060 111. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang telah saya pelajari mengenai eksplorasi penggunaan laboratorium virtual sebagai alternatif praktikum dalam pembelajaran biologi. Pendahuluannya, guru ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala di dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas, tepat, dan efektif merupakan suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh guru yang perlu diberikan kepada siswanya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi guru saat ini antara lain penggunaan teknologi, akses pendidikan yang tidak merata, dan sarana-prasarana yang kurang memadai. Metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di sekolahnya yaitu serba teknologi. Nah, ini salah satunya pembelajaran dengan menggunakan simulasi laboratorium virtual sebagai alternatif praktikum pembelajaran biologi. Nah, ternyata laboratorium di sekolah-sekolah di Indonesia itu menghadapi sejumlah kendala-kendala yang mendorong perlunya pengembangan simulasi laboratorium virtual. Dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih kesulitan untuk menyediakan laboratorium dengan peralatan yang lengkap dan bahan praktikum yang memadai dan serta mendukung. Nah, hal ini sesuai dengan temuan para peneliti di mana pada saat observasi di Semen 11 Maros, kondisi sarana dan prasarana laboratorium biologi itu kurang memadai. Juga peralatan laboratorium yang kurang terawat. Praktikum biologi juga ternyata memerlukan biaya yang mahal sehingga pelaksanaan praktikum jarang dilakukan, serta sekolah masih jarang menerapkan media pembelajaran interaktif di kelas. Nah, hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu dan Umah yang membuktikan bahwa laboratorium virtual itu valid, efektif, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, jenis penelitian itu kuantitatif, metode quasi eksperimen, terus tools penelitiannya itu present, post-test, control group design. Nah, desainnya ini terdiri dari dua kelompok yang dipilih secara acak. Kelompok yang mendapat perlakuan terlebih dahulu disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan disebut kelas kontrol. Nah, sampel penelitian ini dilakukan di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 dengan jumlah siswanya itu 69 orang. Nah, sampel penelitian ini diambil sampelnya menggunakan probability sampling dengan sistem random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana dengan menggunakan website Google wheelofnames.com. Nah, hasil dan pembahasan. Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh hasil belajar sebagai berikut. Pada tabel dan gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil pretest untuk kelompok eksperimen adalah 40, sedangkan hasil pretest untuk kelompok kontrol adalah 46,32. Rata-rata post-test untuk kelompok eksperimen adalah 79,03, sedangkan rata-rata post-test untuk kelompok kontrol adalah 75,18. Nah, berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar siswa dipengaruhi secara positif dengan menggunakan media pembelajaran laboratorium virtual. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa hasil belajar berbeda antara kedua kelas. Hasil uji hipotesis pretest, siswa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Namun, hasil analisis hipotesis post-test menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar untuk post-test kontrol, yaitu 75,18, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar untuk eksperimen adalah 79,3. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 69 dari 2 kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan laboratorium virtual dapat dijadikan sebagai alternatif praktikum dalam pembelajaran biologi siswa kelas 11 IPA Seman 11 Moros. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa. Misalnya pada kelompok eksperimen, rata-rata nilai post-test sebesar 79,03, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 75,18. Nah, sekian pemaparan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.